Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Adi Maulana Al-Farisi dengan NIM 123704033. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait kurva TGA DTG atau Thermogravimetric Analysis dan juga derivatif termogravimetri. Thermogravimetric Analysis ini atau TGA ini ialah teknik yang mengukur perubahan berat suatu sampel sebagai fungsi dari suhu atau waktu. Sederhananya, ketika kita panaskan suatu sampel, lalu kita lihat apakah beratnya berkurang, bertambah, atau tetap. Yang kedua yaitu DTG atau derivatif termogravimetri. DTG ini merupakan turunan pertama dari kurva TGA. DTG tidak mengukur berat sampel secara langsung, tetapi mengukur laju perubahan berat terhadap suhu. Dengan kata lain, DTG menunjukkan seberapa cepat sampel kehilangan berat pada suhu tertentu. Tujuan dari analisis TGA-DTG ini, kita dapat tarik garis besar itu ke dalam 5 tujuan utama. Yang pertama itu mengetahui stabilitas termomaterial, kemudian menentukan suhu dekomposisi maksimum, lalu mengukur jumlah residu atau sisa material setelah pemanasan hingga suhu tertentu, kemudian mengidentifikasi pola dekomposisi, apakah terjadi dalam satu tahap, dua tahap, atau mungkin bertahap. Dan yang terakhir, dapat membantu mengidentifikasi material itu sendiri, karena setiap material pada dasarnya memiliki profil thermal yang khas. Nah, kita langsung saja bagaimanakah cara pembuatan kurva TGA-DTG tersebut. Nah, untuk membuat kurva TGA-DTG, kita memerlukan 3 data. Yang pertama itu data initial weight atau massa awalnya, kemudian temperatur tentunya suhu yang ditambahkan nah, dengan yang banyak ini, dan juga disertakan dengan perubahan massanya. Yang tadi sempat disinggung gitu. Kita akan mengetahui berapa massa yang hilang. Nah, untuk mengetahui berapa massa yang hilang itu, kita perlu merubah satuan massa yang ini dalam satuan gram ini kepada satuan persen agar kita bisa dapat melihat lebih jelas angka ataupun total massa yang hilang pada setiap penambahan suhu. Dari itu kita di sini merubahnya terlebih dahulu dari satuan gram kepada satuan persen atau dapat disebut sebagai persen massa. Nah, untuk mencarinya kita samakan dengan massa yang ini dibagi dengan massa awal. Dan seperti biasa jangan lupa kita selalu lock agar tidak ada perubahan untuk kolom-kolom berikutnya untuk garis-garis berikutnya. Dikali 100% dan kita klik enter. Selanjutnya kita langsung saja klik 2. Nah, di sini kita peroleh dan data yang kita perlukan ataupun data utama yang kita perlukan itu yang pertama itu untuk sumbu X-nya, temperatur, dan sumbu Y-nya persen massa atau weight dalam satuan persen. Nah, selanjutnya untuk mengolah kurvanya lebih lanjut, kita pindah kepada aplikasi Origin. Pada aplikasi Origin nah ini. Tadi kita persiapkan untuk sumbu X-nya itu temperatur, kemudian untuk sumbunya itu weight. Temperatur itu satuannya tentu derajat Celcius, kita pakai simbol CTRL-M. Nah, ini derajat, insert, close, tambah huruf C. Kemudian untuk weight-nya itu persen. Nah, untuk temperaturnya kita langsung copy saja dari yang Excel. Kita pindahkan ke sini. Sudah. Kita kembali pada Excel. Kita copy-nya juga, copy untuk yang persen massanya juga. Ctrl C, kembali ke sini, Ctrl V. Nah, di sini kita sudah memperoleh atau sudah memindahkan data tersebut. Nah, untuk membuat kurva TGA-nya, teman-teman klik pada bagian sini, kemudian tekan Ctrl atau Ctrl dan klik bagian sumbu Y ini. Kita buat kurvanya tinggal ke sini. Nah, ini kita sudah memperoleh kurva TGA-nya, Thermogravimetric Analysis. Nah, di sini kita bisa merubah skalanya terlebih dahulu, skalanya untuk yang horizontal itu skala 0, biar kita dimulai dari angka 0 untuk skala agar lebih jelas. Nah, ini. Yang bawah pun yang vertikalnya teman-teman bisa ubah. Terus skala 0 juga. Nah, di sini sudah kita peroleh.
data ataupun kurva TGA-nya, thermographic analysis. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuat ataupun untuk memperoleh data derivatifnya ataupun turunannya yang tadi kita singgung itu DTG, teman-teman kepada ini kita teman-teman klik ini dulu, klik kedua ini terlebih dahulu, klik ulang, lalu ke bagian analisis, kemudian matematik, dan cari yang differentiate. Nah, differentiate, kita open dialog. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik saja oke. Nah, di sini kita mendapatkan turunannya dari temperatur yang begitu atau derivatifnya. Dengan satuannya itu persen per derajat Celcius. Kemudian kita Ctrl M derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa membuat lanjutan kurvanya, klik yang ini, kemudian bagian derivatifnya, klik bagian sini. Nah, sini sudah diperoleh kurva DTG-nya. Namun, jika teman-teman lihat, kurva DTG pada yang gambar graf 2 ini masih terlihat kurang halus itu. Nah, untuk puncak-puncaknya masih terlihat ada gangguan. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, teman-teman perlu memperhalusnya. Bagaimana maksud memperhalus itu? Teman-teman klik lagi bagian sini. Kita beranjak ke menu analisis kembali, lalu ke signal processing, klik smooth, dan open dialog. Open dialog. Nah, teman-teman di sini metodenya ubah kepada adjacent averaging. Kenapa metode adjacent averaging? Pada kurva TGA-DTG ini memiliki data yang cocok dengan metode adjacent averaging. Jadi, dengan menggunakan smoothing pada metode itu menjadi data ataupun kurva yang nanti kita peroleh pada DTG itu lebih jelas. Nah, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini kita peroleh data smoothed-nya atau derivatif atau DTG yang sudah diperhalus itu. Ini kita ganti ke derivatif. Satuannya sama, kita copy saja. Nah, selanjutnya teman-teman buat kurvanya kembali. Jangan yang ini. Nah, ini yang lebih smooth nih, yang sudah dihaluskan. Nah, terlihat jelas ya bahwa yang sudah dihaluskan itu lebih jelas itu. Nah, kemudian kita integrasikan itu kita sambungkan gitu. Kita buat dalam satu kesatuan kurva TGA. Nah, ini pada gambar graf 1 yang sudah kita buat dan juga kurva DTG yang sudah di smooth, yang sudah dihaluskan. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman pada menu sini klik bagian temperatur, kemudian tahan kontrol, klik pada bagian weight, kemudian klik pada bagian derivatif yang sudah di smooth. Nah, sudah. Lalu ke bagian yang sini, ke menu sini, cari tanda panahnya, kita pilih yang double Y. Kurva yang double Y. Nah, di sini terlihat sudah muncul kurva TGA DTG. Kita untuk memperlihat lebih jelas, kurvanya kita kecilkan saja size-nya menjadi ukuran 2. Sama untuk yang DTG-nya juga. Kita kecilkan. Nah inilah kurva TGA DTG yang sudah kita buat. Nah, kemudian langkah berikutnya itu setelah kita memperoleh kurva TGA DTG ini, kita mencari thermal event-nya atau kita mencari istilahnya titik-titik di mana perubahan massa terjadi ataupun pengurangan massa itu terjadi. Nah, untuk mencarinya teman-teman menggunakan garis yang ini. Nah,
sambil garis. Teman-teman bisa zoom terlebih dahulu ya, agar mendapatkan hasil atau gambar yang lebih jelas. Nah, zoom terlebih dahulu. Oke. Nah, kita untuk menentukan titik awalnya itu, titik awal tentu titik yang nantinya eh, menjadi perubahan setelah si masanya itu stabil. Jadi, di mana suatu material itu mengalami penurunan pertamanya. Nah, kita ambil pada sebelum turun. Nah, sebelum turun dia. Nah, kita dapat ambil titiknya itu di sini. Nah, dia sebelum turun tajam gitu ya, lebih tajam. Atau setelah kondisi stabilnya. Setelah kondisi stabil atau naiknya. Teman-teman dari garis biru, dari garis kurva DTG yang garis biru ini, tarik ke atas ke garis kurva TGA. Nah, baru garisnya kita tarik ke samping. Kita luruskan. Nah, lalu untuk berikutnya pun kita cari puncak setelah eh, pada garis DTG ini dia melewati lembah. Nah, ini kita ambil ada lembah nih sedikit. Nah, di sini ada puncak. Kita ambil tarik garis ini, tarik ke garis hitam atau garis TGA. Oke, kita tarik ke kanan. Ini pastikan garis yang kita buat itu lurus. Jika teman-teman merasa kurang jelas, bisa lebih diperpanjang gitu ya garisnya. Nah, selanjutnya tetap sama pada puncak setelah mengalami lonjakan, setelah melewati lembah. Jika kita lihat ini kan lembah paling tajam ya, lembah paling tajam. Kita lihat puncaknya di sini. Kita tarik ke garis TGA. Itu puncaknya di sini. Kita tarik lagi ke samping. Oke, selanjutnya pun sama. Ini sama, kita cari yang setelah melewati lembah. Nah, ini berarti puncaknya. Kita tarik ke bawah, perkirakan di daerah sini. Nah, daerah oke, kita luruskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengetahui datanya, teman-teman di sini kan ada angka 1 deh. Teman-teman ubah dulu ke yang satu. Yang satu. Kemudian teman-teman klik yang screen reader. Nah, di sini teman-teman sesuaikan tentu saja titik pada bagian ataupun garis hitam ini. Nah, di sini terbaca 101,12 atau 101,13 di bulatan ya. Kita tandai dengan sini 101,13. Nah, ini ketinggalan 1,113%. Di itu titik awalnya itu di 101,13%. Kemudian kita lanjutkan kepada garis yang kedua itu di sini di 97,24. Kita ganti ke teks 97,24%. Kita perkecil, kita sesuaikan biar lebih agar proporsional. Nah, kita lanjut ke garis yang lalu dari setiap selisih yang sudah teman-teman buat, kita tandai dulu dengan tanda panah dari garis awal ke garis kedua, berapa selisihnya. Ini belum harus ya, bisa berbagi terlebih dahulu.
kemudian garis kedua ke garis ketiga, garis ketiga, lanjut 3 ke 4, lanjut lagi 4 ke 5. Nah, teman-teman bisa menghitung selisihnya dengan menggunakan kalkulator teman-teman. Jika kita hitung di sini garis awal itu 11,13 dikurangi dengan 97,24 diperoleh itu sekitar 3,89%. Selanjutnya yaitu 97,24 dikurangi dengan 13,49, 83,95 hingga akhirnya. Lalu 13,49 dikurangi dengan 8,43 ke 5,06. Disesuaikan dan yang terakhir itu 8,43 dikurangi dengan 1,08 itu 7,35. Nah, di sini sudah terlihat selisih tiap garisnya dari garis awal ke garis berikutnya. Nah, untuk menentukan thermal event itu diambil dengan selisih yang jarak antara garis sebelumnya dengan garis berikutnya itu sekitar 5%. Maka dapat disimpulkan jika kita lihat selisihnya, thermal event yang kita peroleh itu ada 3 thermal event. Yang pertama ini yang selisih 83,35, kemudian yang 5,06 dan yang terakhir 7,35. Nah, di sini mengapa 3,89 tidak termasuk thermal event? Karena dia tidak termasuk ke dalam selisih minimal thermal event itu kehilangan massa itu 5,06%. Nah, maka dari kurva yang sudah kita buat, dapat disimpulkan bahwa ada pada tahap pertama dari suhu 30, nah dari suhu 30 hingga suhu sekitar 350 ini, sekitar 200 hingga 300 ini, pada rentang ini tidak ada perubahan berat yang sangat signifikan gitu, atau istilahnya sangat stabil secara thermal. Sedangkan tahap kedua pada suhu 350, nah pada suhu 300 hingga 400 derajat ini, nah di sini nih pada suhu 300, ya, sekitar 3, nah, dia sudah mengalami kehilangan berat yang sangat kecil, hanya sekitar 3,89% itu. Ini dapat disimpulkan tahap awal dari dekomposisi atau adanya penguapan air. Dan tahap ketiga itu dari suhu, tahap ketiga itu dari suhu sekitar 320 hingga 400, 320 hingga 400 ini merupakan dekomposisi utama gitu, di mana material kehilangan berat yang cukup banyak gitu, yaitu 83,75%. Dengan kurva DTG-nya itu mencapai puncaknya jauh gitu dengan lembah yang dalam itu. Kemudian tahap berikutnya itu, nah ini pun dapat disimpulkan bahwa tahap inilah yang, tahap sebelumnya, tahap inilah yang mengalami tahap yang paling dramatis, yaitu material kehilangan 80%, sekitar 80% beratnya. Hanya dalam rentang suhu yang tidak jauh gitu, yaitu 25 derajat. Dan tahap kelima, nah yang ini, yang sisa masa 13,49% hingga 8,3% ini, ini terjadi karbonisasi lanjutan dengan kehilangan berat sekitar 5%. Gitu. Nah, di sini laju kehilangan masanya itu sudah mulai lambat. Dan yang terakhir itu tahap ke-6, dari suhu 500 hingga 600 ini tidak ada kehilangan berat yang terlalu signifikan gitu. Nah, setelah kita kehilangan 7,35% pada suhu 400 hingga 500, nah pada yang terakhir tidak ada kehilangan berat yang signifikan sehingga residu yang akhirnya itu tersisa sekitar 1 hingga 2% saja. Nah, sebagai kesimpulan di akhir, material ini merupakan polimer atau senyawa organik yang memiliki stabilitas termal yang tinggi hingga 400 derajat Celcius. Kemudian mengalami dekomposisi satu tahap yang sangat cepat. Nah, di sini yang sangat cepat dengan lembah yang tajam.
mirip dengan depolimerisasi sempurna gitu, pada suhu sekitar 400 hingga 450 derajat. Nah, mungkin sekian untuk nyampaian kurva TJ dan TBE. Semoga membantu proses belajar teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!